Krisdayanti ini nyinyir, cari panggung, nerima duitnya, tapi ngoceh lagi begini. Kalau kita ngelihat negeri lain itu ada pembanding. Mulai kita lihat dari jalanannya rapi. Mungkin Anies banyak bikin trotoar tuh karena dia sering pergi ke Belanda gitu kan. Di mana jalanan tuh ada trotoar, orang bisa jalan. Kita melihat setiap waktu di DPR maupun di masyarakat ya muncul isu-isu baru lah ya. Nah kemarin memang tanpa sengaja mungkin Krisdayanti tidak bermaksud untuk memaparkan ini loh penghasilan atau menyudutkan siapapun. Dia hanya memberi gambaran karena dia seorang politisi baru katakan ya, artis senior tapi dalam bidang politik baru gitu. Hingga keluarlah itu tabel anggaran pengeluaran pendapatan anggota DPR. Nah, tanggapan Bang Emil sendiri sebagai mantan anggota DPR yang 15 tahun ya Bang ya, sempat ketua Banggar juga, melihatnya apa sih nilai angka kemudian dengan kerjanya seorang anggota DPR itu gimana tuh Bang melihatnya? Jadi saya bahas secara umum dulu. Iya. Ada dua pendapat. Yang pertama negatif. Wah DPR foya-foya, duit begini. Yang kedua kan, Krisdayanti ini nyinyir, cari panggung, nerima duitnya, tapi ngoceh lagi begini. Tapi kalau secara objektif kita mau lihat begini, adalah hak rakyat untuk tahu dong, itu kan uang APBN, uang rakyat. Jadi saya berterima kasih sama Mbak Pres di dalam hal ini membuka. Jadi rakyat tahu bagus. Kemudian yang keduanya ya saya melihat Kris di situ bagus juga, dia jelasin semuanya. Ada dana aspirasi, dana kunjungan kerja, dana perjalanan ini macam-macam. Memang sih kalau saya bandingkan sama zaman saya dulu, banyak banget nih. Yang sekarang Bang ya? Yang sekarang lebih besar ya Bang ya? Tapi saya juga nggak boleh langsung seuson. Nah ini merupakan tanggung jawab Mbak Kris. Kalau kemana kan tuh duit? Orang bilang Kris cari panggung. Saya bilang Krisdayanti panggungnya udah kebanyakan. Ya nggak usah begitu, nyanyi juga panggungnya udah banyak, yang datang banyak. Kita mau nyanyi belum tentu ada yang mau datang. Kalau dia Wah dia kan pasti mau mau ngerekam lagi. Jadi saya pikir dia nggak cari panggung, cuma ya bahwa dia kejebak atau kepancing dengan suatu pernyataan atau mungkin dia marah mungkin. Mbak Kris harus mengumumkan dipakai buat apa duit. Karena sesungguhnya karena uang kunjungan kerja harus dilakukan kunjungan kerja itu. Bahkan nanti mesti dilaporkan tuh tiketnya, hotelnya. Ya, ini bicara di mana. Saya kan sering. Kadang-kadang di satu kampung terpencil yang datang paling 50 orang terus. Tapi ongkosnya mahal kan? Dapil saya kantin juga banyak utang-utang segala macam. Kesana aja berapa ongkos? Memberi pencerahan politik pada rakyat, pada masyarakat. Ya sampai apa ya tuh efektivitasnya nyampe dia ngerti pendidikan politik paling banyak juga 20%. Tapi paling tidak kita udah datang dia lihat, jadi dia tahu itu harus objektif. Kita ceritakan dong apa yang kita kerjakan untuk daerah dia. Kita minta dukungan dia. Dan kita ajak mereka untuk berpartisipasi. Kalau itu keluar 1 triliun juga nggak apa-apa. Untuk rakyat. Karena untuk rakyat dan untuk bangsa. Ya. Asalkan jangan terus ngajakin jadi kader. Bagus juga tuh. Jadi jelaskan itu. Ada perjalanan ke luar negeri. Semua orang DPR jalan-jalan ke luar negeri. Yang menjadi sorotan terus kan. Saya sering ke luar negeri. Tapi untuk saya nggak ada aneh, karena saya males. Saya sekolah tinggal lama di luar negeri, tahunan kok. Di Amerika Bang ya. Udah nggak ada anehnya lagi. Tapi harus kita akuin, kalau kita ngelihat negeri lain itu ada pembanding. Mulai kita lihat dari jalanannya rapi. Mungkin Anies banyak bikin trotoar tuh karena dia sering pergi ke Belanda gitu kan. Di mana jalanan tuh ada trotoar, orang bisa jalan. Dengan aman, dengan nyaman. Itu kan nggak bisa dipelajari dulu. Dengan dia lihat dia bisa. Jadi dia datang dia bisa.
Nah, cuma kalau datang betul-betul mesti lihat, lihat sistem mereka gimana. Kalau seperti ke Amerika dulu, saya tuh sulit untuk mengerti sistem pemilu di Amerika. Jadi ada popular vote berdasarkan satu suara, one man one show. Jadi one vote one man one vote ya. Jadi man-nya seorang profesor atau seorang pengusaha besar, vote-nya satu dengan seorang pemabuk yang kerjanya tidur di pinggir jalan, sama vote-nya satu. Waktu saya tanya itu mereka jawab, kita punya yang namanya ada popular vote, ada electoral vote. Electoral vote itu memilih siapa-siapa yang dipakai buat memilih presiden aja. Habis ke MPR juga loh. Ya. Nah kita nggak ada itu. Artinya pemilihnya itu dipilih ya, yang ada perbedaan antara intelektual dengan orang biasa. Iya. Nah kita nggak ada. Jadi hal-hal seperti itu kan bisa dipelajari. Saya bikin kunjungan dulu ke Argentina sama ke Brasil. Mereka utangnya banyak. Benar. Banyak banget. Negara-negara berkembang biasanya. Saya datang ya. Waktu itu ada wakil ketua DPR masih muda kan. Terus ada teman yang mau nanya, bagaimana lu mesti bayar itu? Dia duduk di sebelah saya. Bagaimana kamu bisa bayar nih utangmu gini banyak? Dia anggota DPR itu bertanya kepada anggota DPR tidak, DPR RI bertanya pada mereka. Iya, ya artinya bagaimana lu bayar utang ini semua gitu ya? Dia bisikin saya, gampang gitu. Apa? Jangan bayar. Jangan bayar gimana? Mereka juga dapat keuntungan dari sini. Asalkan ini dipakai buat bangun jalan, infrastruktur. Hasilnya nanti mereka juga ikut rasain kok. Saya mulai ngangguk-ngangguk ya. Tapi saya nggak berani ngomong itu. Kalau sampai ketua komisi keuangan atau ketua pangkat bilang, utang kita sama IMF sekarang nggak usah bayar buat apa? Apa nggak rame terus? Nggak berani ngomong gitu. Walaupun saya bilang utangnya World Bank, utangnya terlalu banyak, kos yang balik ke sana. Biaya desainnya, konsultannya kan ke sana juga ya betul. Mereka juga yang menikmati. Kita di sini dapatnya cuma ngebangun. Udah gitu tendernya mesti internasional. Iya betul. Bikin jalan yang sederhana aja harus kontraktornya bisa dari luar negeri. Kita kapan kita belajar? Ya seperti itulah saya melihat tujuan dari kunjungan kerja untuk lihat. Bapak di Argentina, di Brasil seperti itu. Di Rusia saya nggak sempat bertanya. Di Inggris saya bertanya juga banyak. Tapi satu yang paling berharga menurut saya, waktu kita kunjungan kerja Amerika. Itu apa perbandingan apa tuh? Studi banding apa tuh? Kunjungan studi banding istilahnya. Kita diterima oleh beberapa orang senator dan House of Representatives. Ada seorang senator, kalau saya nggak salah namanya Annie, dia orang Melanesia. Oh iya, saya sempat dengar, sempat lihat juga. Dia nyalain betul kita di Papua tidak membangun, hanya menyedot segala macam. Terus saya bilang sama dia, Mister, karena manggilnya Mister kan bukan Excellency, bukan Dr. Amor. Asal kau tahu aja. Dari Papua hasil kita cuma ada ya Freeport itu. Dan itu kan UN kuasain semua. Iya, Amerika itu kan. Dan saya ketua banggar. Dana terbesar itu masuk ke Papua. Selain ada DAU, DAK dan macam-macam, masih ada dana khusus. Dana khusus yang begitu terbesar dari semua adalah untuk provinsi di Papua. Provinsi lain kalah. Padahal penghasilan terbesar juga dari provinsi-provinsi lain. Di Papua kita cuma dapat dari Freeport, dan itu juga you punya untung banyak. Saya buka datanya, ini provinsi ini sekian, provinsi ini sekian. Kasih price. Nih Papua kan terbesar. Apa respon dia? Diam dia. Dia nggak mau ngaku dia salah dong. Dia pikir kan kita dianggap negara berkembang yang masih bego. Tapi ya boleh bego-begoin gue, tapi gue punya data nih, fakta nih. Nah itu berguna kan kunjungan-kunjungan seperti itu. Artinya memang untuk dimanfaatkan kembali, untuk dilaksanakan di dalam negeri ya Bang ya. Gitu. Cuma saya masih ingat juga pernah DPR dan Senat Amerika datang sini ke gedung DPR.
Wah, mereka menggebu-gebu ngomong soal serangan ke Irak. Saya bilang, oh ya, Amerika serang ke Irak itu ya? Amerika, ngapain sih nyerang itu? Kan korbannya rakyat juga. Kita nggak bomnya milih-milih. Oke, lagi pilih lu bom. Kenapa museum Mesopotamia lu bom? Betul, itu kan pusat budaya dunia. Kenapa lu bom? Dia bisa ngomong. Kembangan dunia dari situ. Mungkin mereka berpikir, ini orang mesti dihabisin nih. Barangkali aja mereka pikir. Tapi saya banyak bantu Amerika di situ. Waktu saya jadi ketua komisi keuangan, waktu Citibank punya kasus bunuh orang, saya kasih kesempatan mereka. Udah diskor sama BI, saya kurangin masa skorsingnya segala macam. Jadi ya objektif aja. Nah Bang, kalau kembali misalnya ke biaya anggaran sekarang yang ada beberapa item itu Bang ya, nah, suka juga kan kalau nggak salah para anggota DPR itu secara diam-diam atau tanpa pengetahuan masyarakat sering didatangi proposal kan Bang dari ya kan? Nah itu minta ngebelain daerah ya, minta supaya diutamakan pembangunannya. Saya bilang sah-sah aja. Orang kita wakil dia kok. Asal jangan ada embel-embel di belakang. Kalau lu menangin lu gue bagi duit deh. Nah itu nggak boleh. Nggak boleh. Tapi kalau membela ya wajib. Orang karena dia dari situ kan. Misalnya ada satu daerah, saya contoh lah. Dulu saya dapilnya Kaltim di Kabupaten Pasir. Mereka butuh jembatan. Kalau enggak mereka muternya jauh. Sampai puluhan kilometer dan jalan kaki, naik motor, gini. Saya ngokok, saya minta sama Menteri Keuangan. Ini jembatan nggak seberapa harganya, bikinin lah. Nah, tapi kalau bikin jembatan terus kontraktornya anak saya atau teman saya, nggak boleh. Itu KKN ya Bang. Nah itu udah, itu kalau udah dapet selain lah semua pada eksekutif. Kan ada dinas PU, dia bangun mereka yang tender dan sebagainya. Nah, jadi konklusi dari persoalan Krisdayanti ini Bang ya, itu sebaiknya seperti apa tuh sikap pemerintah dan anggota DPR sendiri gitu? Anggota DPR ya, kalian yang terima kan uang, gunakanlah sebagaimana yang. Nah, jadi itu kan ada di BURT itu besaran. Kan BURT punya alasan keluarin uang besar itu. Nah, terus jadi uangnya itu mesti digunakan sesuai dengan alasan itu. Nah masyarakat sendiri harus menilai objektifnya seperti apa Bang supaya dia tidak salah. Jangan punya prasangka atau tendensi apa terhadap anggota DPR seperti apa Bang? Ya itu tadi Mbak Kris jelasin bahwa uang ini pakai begini ini. Contohnya saya nih, saya pergi ke sini nih, keluar segini, nih aspirasi begini, ini begini. Kasih contoh. Nah begini kalau memang dia kalau si ibu itu jelasin, jadi rakyat tahu. Udah waktunya daripada dengarnya cuma baca di medsos, jadinya hoax. Ya, mendingan ngomong tadi Gus. Ditambah-tambahin lagi itu Bang. Jangan cuma penerimaannya, pengeluarannya jelasin juga. Itu pesan saya itu aja. Oke Bang, terima kasih Bang Emil atas kesempatan kali ini. Mungkin ke depan pemirsa demikian obrolan saya dengan Bapak Emil Muiz, mantan anggota DPR RI, juga sebagai senior politisi di PDI Perjuangan. Terima kasih, sampai jumpa pada isu atau peristiwa yang lain. Terima kasih.